Masyarakat mungkin masih banyak bertanya untuk apa sih, proyek apa aja sih sebenarnya yang menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dampak ke masyarakat sendiri? Ya pasti berdampak karena Lebih baik kan? betul-betul bisa efektif, efisien dalam menggunakan kasdanya. Efektif, efisien loh ya, efektif loh ya, bukan asal-asalan. Halo Sobat Jepipot, jumpa lagi di program podcast bersama DPRD Provinsi Jawa Timur. Kalau ngomong soal anggaran ini banyak sekali sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh saya dan juga masyarakat Jawa Timur yang bertanya-tanya anggaran besar untuk apa saja. Kalau kemarin dalam realisasi target 2000 realisasi anggaran 2025 menjadi catatan dan sudah menjadi sorotan dan sudah dijelaskan, memang sudah dibenarkan pula bahwa ada silpa dari 2024 ini. Masyarakat mungkin masih banyak bertanya untuk apa sih, proyek apa aja sih sebenarnya yang menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan anggaran yang begitu besarnya. Nah, kita akan menyambung lagi nih soal APBD sekarang 2026. Bagaimana target penyerapan APBD 2026 yang digedok pada 10 November 2025. Langsung saja kita sapa dengan narasumber yang sebelumnya juga sempat hadir ke sini, Pak Risto dari fraksi PDI Perjuangan, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil? Dari Dapil 11. 11 Madiun, kota cantik nih. Kota cantik, Pak, kota kalau gadis. di episode sebelumnya kan kita sudah membahas soal catatan ya Pak ya, catatan evaluasi dari program penyerapan APBD 2025. Nah, ini kan sudah proses, bahkan mungkin sudah digedok ya Pak ya, APBD 2026. Masih berproses tapi belum ditetapkan. Belum ditetapkan, tapi targetnya itu November ya, akhir biasanya ya Pak? November 10 biasanya. Biasanya, 10. Tapi pasti ada molornya ya Pak ya. Oke, Pak, sudah ada angkanya Pak? Angka pastinya belum, masih pagu indikatif. Artinya perkiraan pagunya nanti sekian. Masih kita akan memperdalam nanti PAD-nya berapa, kemudian belanjanya perkembangannya seperti apa. Ini nanti masih berproses hari ini. Oke, Pak, lagi-lagi apakah yang menjadi tradisi dari tahun ke tahun setiap kali proses penggodokan APBD, anggaran tertinggi berada di OPD apa nih Pak? Ya, pertama tentunya pendidikan harus 20%, kemudian program prioritas lagi kesehatan untuk pengentasan kemiskinan dan program pertanian dan macam-macam banyak. Tetapi yang paling menyerap anggaran terbesar itu adalah program-program yang menjadi program prioritas. Ya prioritas nasional, ya prioritas daerah. Dan kemudian yang mendominasi lagi ini adalah biaya rutin, belanja rutin pegawai. Ini yang masih ya cukup tinggi lah. Seharusnya memang kalau kita kemudian menuruti apa yang menjadi harapan pemerintah pusat, biaya pegawai atau belanja rutin ini harus semakin bisa diefisienkan sehingga nanti belanja modalnya yang akan lebih besar. Pak, belanja pegawai. Ini kalau masyarakat awam yang nggak tahu pasti pegawai emang dia belanja apa? Belanja pegawai itu yang dimaksudkan seperti apa sih Pak sebenarnya? Belanja pegawai pertama kan rutin gajinya. Oke. Nah, kemudian biaya operasional dalam pekerjaannya tentunya ada ATK, macam-macam biaya makan minum, macam-macam lah yang mendukung penunjang kinerjanya itu. Ini yang masih cukup besar. Mungkin di Jawa Barat misalnya, kemarin Pak Gubernur menyampaikan nanti harus lebih efisien, misalnya belanja kertasnya dikurangi, belanja ininya dikurangi, dan seterusnya. Nah, di Jawa Timur ini mungkin nanti ada kebijakan dari terutama Bu Gubernur terkait dengan bagaimana supaya belanja rutin kita, belanja pegawai kita itu
lebih efisien lagi. Ya, sehingga dengan kondisi fiskal kita yang agak sulit saat ini nanti bisa ya sedikit ada solusi lah. Kalau tetap seperti yang kemarin dengan kondisi fiskal kita yang terkurangi cukup banyak, ini akan susah untuk kita mewujudkan apa yang menjadi harapan bersama antara pemerintah juga masyarakat. Oke. Pak, ini kan sebelum memasuki penyerapan APBD 2026 ya Pak, ada nggak sih Pak penilaian dari atau catatan dari DPRD Provinsi Jawa Timur ini agar apa yang terjadi kemarin tidak lagi terulang di tahun 2026? Seperti di episode sebelumnya, Pak Aris itu bilang bahwa cobalah hilangkan, rubah tradisi-tradisi melakukan penyerapan di akhir-akhir menjelang pergantian tahun. Ya, ya betul. Jadi kita berharap kejadian kemarin tidak terulang. Oke lah, kalau banyak faktor yang mempengaruhi sehingga silpa kita itu cukup besar di tahun silpa tahun 2024 ini kan dihitung di 2025 dan itu kondisinya memang cukup besar. Nah, ini jangan terjadi di nanti silpa tahun tahun anggaran ini yang nanti akan kita hitung di tahun 2026. Nah, sehingga semakin banyak uang yang berputar, tentunya ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nah, ini harapan seperti itu sehingga jangan banyak uang yang mengendon tidak termanfaatkan di bank. Nah, harapan kami salah satunya yaitu tadi, karena ini sudah tidak menjadi alasan bahwa ya karena PJ, tahun politik, dan macam-macam lah. Nah, ini harus lebih baik tahun 2025 ini, sehingga nanti harapannya silpa 2026 ini akan lebih baik. Nah, untuk 2026 yang akan datang, ya kita lebih merencanakan kegiatan kita itu lebih betul-betul matang lah, apalagi dengan kondisi keuangan yang agak susah. Jadi kita yang betul prioritas kita siap untuk melaksanakan, yaitu yang dilaksanakan. Jangan kemudian yang sudah siap, sudah terencana dengan baik, ada program baru yang sudah siap ini dihilangkan karena efisiensi anggaran, kemudian yang baru ini dimunculkan. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi karena ketidaksiapan kita, ketidakmatangan kita dalam perencanaan, ya terjadi lagi silpa yang terlalu banyak. Silpa itu artinya ya salah satu penyebabnya adalah program yang tidak bisa dijalankan dengan baik, maksimal atau bahkan tidak terserap. Itu salah satu penyebab adanya silpa atau sisa lebih perhitungan tahun anggaran yang kemarin gitu. Dampaknya apa sih Pak? Ya tentunya ya. Apakah hanya menjadi catatan minus bahwa wah OPD iki asal-asal lain nganggarno tapi realisasinya ya dampaknya tentunya ya mubadir lah, ada uang tidak termanfaatkan. Nah, artinya padahal itu untuk masyarakat. Uangnya ada, tetapi nggak berputar, kan kayak ditabung gitu kan. Artinya kalau uang nggak berputar di masyarakat kan, ya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan. Padahal ketika uang keluar itu kan punya dampak luas, multiplier effect kan. Oh ini dibelanjakan ini nanti berdampak pada ini kan berputar terus ekonominya. Sehingga semakin banyak perputaran uang akan semakin pertumbuhan ekonomi semakin baik tentunya. Nanti kalau pas perputaran uangnya terlalu juga dikatakan boros Pak, repot loh Pak Rodwan. Gimana? Enggak, yang penting ya, sudah terencana. Jadi program yang sudah terencana kan kita menggunakan sistem neraca yang balance. Artinya belanja dengan pendapatan kan harus sama. Nah kita kan misalnya kita di 2026 nanti akan ada pendapatan sekitar 28 triliun. Berarti yang harus dibelanjakan yaitu, nah kita belanjakan 2020 triliun sehingga balance. Nah, tapi pada nanti kenyataannya itu biasanya masih ada sisa yang tidak bisa terbelanjakan. Ya memang faktornya banyak, kadang ada regulasi yang berubah sehingga ada ketakutan untuk mengeksekusi program itu. Kemudian ketidaksiapan OPD, macam-macam lah. Kadang-kadang juga ada yang ketakutan karena pihak ketiga dan seterusnya macam. Iya, tetap harus benar-benar
waspada. Jangan sampai kalau bahasanya emak-emak itu ada banyak uang, ada banyak tabungan untuk merealisasikan, jangan terlalu boros juga, harus Iya. benar-benar berhati-hati. Oke, Pak, sejauh ini Pak, sejauh mana sih Pak koordinasi antara DPRD dan eksekutif dan legislatif dalam proses realisasi atau penyerapan anggaran ini Pak? Jadi masing-masing komisi kan punya mitra Masing-masing. masing-masing. Misalnya Dinas Pertanian dengan Komisi B, kemudian pendidikan mungkin dengan Komisi Komisi E. E. Nah, Komisi C ini lebih banyak pada pendapatannya misalnya. Nompoto bro. Iya, nggak punya apa mitra yang langsung Tapi masuk. BUMD kan ikut Ya, komisi C kan ya Pak? Ya, Komisi C lebih banyak pada mencari uang, tetapi nggak membelanjakan. Yang membelanjakan komisi teman-teman komisi lainnya. Nah, gitu mereka ya? yang mengontrol. Oke. Nah, mereka yang mendorong, mengontrol sehingga betul-betul apa yang sudah diminta, direncanakan, diprogramkan, ditetapkan itu harus bisa tereksekusi dengan baik dan kemudian juga membawa dampak kepada masyarakat. Jangan sampai kemudian program itu hanya sebatas seremoni, tetapi nggak membawa manfaat apa-apa atau dampak apa-apa terhadap masyarakat. Nah, ini yang perlu selalu dikontrol dan alhamdulillah memang setiap periodik gitu kawan-kawan komisi lain itu selalu mengundang mitra kerjanya untuk melakukan dengar pendapat. Salah satunya juga tentang sampai sejauh mana anggaran itu bisa digunakan. Setelah tahapan itu biasanya teman-teman turun lapangan, apakah benar sudah digunakan, kemudian penggunaannya seperti apa. Tentunya tidak bisa semuanya, hanya sampling. Nah, sampling beberapa lokasi. Sebetulnya pengawasan sudah betul-betul intens. Nah, kemudian kita juga sering kali ketika hearing itu ya, begitu menekankan kepada eksekutif untuk jangan sampai ini tidak serap. Nah, harus segera dianu. Tetapi ya banyak faktor lah. Lagi-lagi itu tadi ya kehati-hatian ya Pak ya. Kehati-hatian. Tapi ya kalaupun berhati-hati boleh lah, tapi jangan sampai over kehati-hatiannya Ya, yang betul. membuat mubazir anggaran Nah. tadi yang disebutkan Pak Ristu ya. Oke, Pak, ini tadi Pak Ristu menyebutkan bahwa Komisi C bagian yang mencari dan juga menerima. Berkaitan dengan BUMD dong Pak. Ya, betul. Oke, di episode sebelumnya sempat kita sedikit menyinggung terkait dengan oplah pajak kendaraan bermotor yang mempengaruhi. Apakah di 2026 ini juga ada desakan dari Komisi C sendiri terhadap BUMD yang kategori mohon maaf kalau nggak salah banyak sekali sebenarnya BUMD yang dikatakan pendapatannya Ya, betul. ada nggak Pak dorongan-dorongan agar menjadi gebrakan ayo lah lebih berinovatif, lebih kreatif menuju Jawa Timur gerbang Ya, baru betul. Nusantara ini Pak? Jadi pasti itu selalu kita tekankan kepada BUMD yang kemudian BUMD kan memang punya dua fungsi lah, fungsi sosial dan kemudian profit. Kalau sosialnya tidak terlalu menonjol berarti profitnya yang harus ditonjolkan. Tetapi kalau memang sosialnya dibutuhkan ya profitnya tidak terlalu kita harapkan. Tetapi yang profit ini kadang-kadang teman-teman BUMD itu kurang maksimal dan ini sering kali kita tekankan di saat hearing ya BUMD harus bisa menjadi salah satu solusi terhadap kesulitan fiskal di Provinsi Jawa Timur. Tetapi memang masih jauh dari yang kita harapkan. Jadi dari sekian BUMD kita yang bisa kita andalkan hanya Bank Jatim. Itu sekitar 400 berapa miliar. Padahal Yang lainnya paling 10, kadang ada yang 2. Jauh lah dari harapan kita padahal harusnya dengan aset yang cukup luar biasa sebetulnya yang dimiliki oleh BUMD kita itu harus bisa sebenarnya dipacu untuk bisa lebih meningkatkan profitnya. Bahkan sering kali kita meminta kepada gubernur kalau memang itu sudah tidak efektif, tidak efisien dan tidak berdampak ya sudah
merger atau di apa gitu. Jadi jangan sampai kita punya BUMD banyak tetapi tidak berdampak signifikan terhadap pendapatan asli daerah kita. Berapa sih Pak? Sebenarnya ada berapa sih Pak BUMD di Jatim Pak? Ya sekitar 10 atau berapa itu. Sekitar 10 yang produktif Belum cuma nanti anak usahanya yang dari 10 itu. ya Tapi yang produktif hanya yang satu. nonjol Bang Jatim. Hanya satu. Pak, nggak kalau katanya Pak Riz tuh neracanya anjlok gini dong, Iya. Pak. Ya. Tapi apakah hanya Bang Jatim aja yang menjadi penopang? Kan kasihan juga nih, Pak. Sebenarnya Ya, harusnya kan ya, semua. Pak. Harusnya semua ya, Pak. Selain dengan pendapatan pajak Ya, betul. pajak kendaraan bermotor yang sudah mungkin sudah terdampak, setidaknya ada gebrakan daripada nanti seperti kata Pak Ristu di merger, ayo. Tapi Ya. ada ya Pak, sebenarnya BUMD yang berpotensi sebenarnya. Selain Bang Jatim. Harusnya ada, tetapi belum maksimal dalam menggarapnya lah. Ya tugas jenengan dong Pak. Ya, Tugas teman-teman legislatif nih dalam memonitoring dan gebraki ya kan ya Pak ya. Ya seperti halnya hampir kayak BUMN lah. BUMN juga sebetulnya mereka punya peluang untuk mempunyai keuntungan yang besar, tetapi ketika melaporkan, nah itu ternyata banyak ruginya. Nah, ya kondisinya hampir mirip-mirip. Wah, kalau tagline-nya yang lagi rame di sosial media, masyarakatnya nggak pernah utang ke ya badan usaha terkait, tapi kok laporannya banyak meruginya. Udah dengar nggak Pak tagline-nya yang lagi rame? Iya. Pak Menkyu lagi nih Pak, si Cowboy lagi nih Pak. Ya kan kemarin banyak sekali ya gebrakan-gebrakan Bapak dengan julukan si Cowboy ini. Apakah itu juga nantinya berdampak juga terhadap kepemimpinan atau cara di pemerintah kabupaten, provinsi dan juga daerah? Ya nggak apa-apa kalau misalkan itu memperbaiki ya Pak ya. Ya, betul. Oke, kita kembali ke topik terkait dengan penyerapan anggaran. Tadi sudah disebutkan bahwa pendidikan dan kesehatan itu selalu menjadi peringkat pertama dengan Ya, anggaran tertinggi. Selanjutnya di OPD apa nih Pak? Infrastruktur. Ada infrastruktur, ada pertanian juga banyak, di perhubungan juga banyak itu. Pak, kalau ngomong pertanian ini nampaknya ini akan menjadi fokus juga nih Pak ya kayaknya. Kalau kita linear ingat dari program ketahanan pangan nih ya Pak Ya, ya. betul. Sepertinya ada peningkatan anggaran kah di pertanian ini? Di 2026 memang belum kita bahas secara detail, tetapi ada peningkatan nanti ke arah situ. Jadi ada peningkatan kaitannya dengan permintaan atau aspirasi masyarakat yang memang butuh dukungan infrastruktur pertanian di bidang pertanian itu banyak sekali. Dan ini perlu kita respon sebagai bentuk dukungan kita terhadap para petani di Jawa Timur, karena Jawa Timur adalah salah satu lumbung pangan nasional dan itu harus selalu kita pertahankan dan syukur-syukur kita tingkatkan. Meskipun saat ini berbarengan dengan iklim investasi Jawa Timur yang juga mulai membaik, tetapi jangan kemudian investasi dalam bentuk penanaman modal dari asing dan pengusaha-pengusaha besar, UMKM, itu kemudian di pertaniannya kita lupakan, jangan. Bahkan pertanian itu juga utama di situ. Masih menjadi sesuatu yang utama. Kalau bisa juga iklim berpengaruh juga di Ya, iklim betul. investasi sebagai kategori provinsi lumbung pangan ya Ya. Pak ya. Nah, lagi-lagi tetap infrastruktur ya Pak ya yang menjadi sedikit kendala Pak. Ya, betul. Infrastruktur masih menjadi idola, artinya idola usulan. Kalau kita misalnya mengumpulkan, ketika reses misalnya, kita tanya apa yang diperlukan, itu pasti 50% lebih itu mengarah pada perbaikan infrastruktur. Karena memang masih kurang anggarannya, baik yang dimiliki oleh pemerintah desa, pemerintah kabupaten, itu masih kurang. Sehingga masih menjadi favorit lah usulan infrastruktur. Oke, di episode sebelumnya kita juga sempat membahas ini Pak. Saya boleh ya Pak ya sedikit membahas lagi. Ini kan berkaitan juga nanti terkait dengan penyerapan anggaran yang dimiliki provinsi
Jawa Timur, Pak. Nah, Iya. apakah halal saja, sah-sah saja, atau butuh kehati-hatian untuk monitoring dalam proses hibah yang disebutkan Pak Ristu di episode sebelumnya? Sejatinya kalau ketika pemerintah Provinsi Jawa Timur benar-benar mendengarkan aspirasi rakyat ini terkait sarana penunjang infrastruktur dengan menggunakan anggaran APBD Provinsi Jawa Timur, ini masuk kategori catatan penyerapan infrastruktur di OPD terkait. Dalam hal ini adalah PU. Bisa, Untuk bisakah dikategorikan itu? Ataukah itu masuk di plot Oh, anggaran lain-lain ya. ketika kita membantu daerah atau desa yang sudah Enggak, ada anggarannya? itu satu komponen lah dengan PU. Jadi kalau misalnya hibah ke daerah itu mengalami keterlambatan, berarti termasuk kategori PU ada catatan penyerapannya tidak Kurang. maksimal. Jadi kalau tahun ini kemungkinan yang ke daerah-daerah itu sudah terrealisasi. Mungkin yang belum, yang lelang itu, apalagi yang lelang setelah adanya PAK ini kan belum mungkin baru berproses sehingga belum terserap, sehingga itu akan memperbesar nilai nominal dari anggaran yang tidak terserap. Nah itu. Nah, Oke, berarti semoga nanti di 2026 ini tidak ada lagi lah mungkin ya Pak ya desa-desa yang jalannya ini Pak. ya tetap masih ada, masih Tetap banyak. masih Jadi Jawa Timur itu luas dan kondisi geografisnya masing-masing kabupaten juga berbeda. Apalagi kalau kita bicara daerah yang dataran tinggi, misalnya dataran tinggi itu kan jalannya berbelok-belok melingkar-melingkar dan seterusnya. Tidak mungkin anggaran desa cukup dan tidak mungkin anggaran kabupaten cukup. Anggaran Dan nggak provinsi mungkin untuk ditingkatkan ditingkatkan, maksudnya? anggarannya, permintaannya Nah itu. dari kabupaten desa dan desa juga. Kayaknya Tidak bisa mereka ya? semakin terbebani. Kayak desa misalnya harus mendukung adanya koperasi merah putih, belum kemudian harus berinvestasi ke BUMDes-nya. Yang itu semua kan program dari pusat, harus didukung keuangan desa. Sehingga itu namanya ya semi mandatori lah. Ketika diberikan uang 1 juta, yang 600 harus kamu gunakan untuk ini. Misalnya kita memberi uang kepada anak kita, ini saya beri 1 juta, tapi yang 500 untuk bayar SPP, yang 300 untuk beli buku, ya yang 200 terserah. Jadi yang 200 ini ya, mau nggak mau harus cukup. yang digunakan sesuai kebutuhan dari bawah itu ya 200. Yang lainnya kan Sudah tuh. terpoksikan masing-masing ya, Sehingga masyarakat desa itu kalau sekarang diajak musdus atau musyawarah desa dalam merencanakan pembangunan, ya mereka itu kayak ogah-ogahan karena beberapa kali sudah diusulkan anggarannya nggak ada. Kalau toh dikasih anggaran pun, misalnya satu RW itu hanya dikasih 25 juta, padahal kebutuhannya 500 juta, kan nggak bisa. Nah itu loh yang kondisi. penting nggak dicupuk Pak. Daripada nanti tekor terus bingung Akhirnya kalau realisasinya. diundang gitu males, sudah. Nah, sekarang modelnya seperti itu. Iya. Nah ini usulannya ke pusat kan Pak? Ke pusat atau? Usulannya kan desa itu kan sekarang punya anggaran desa, DD itu. Tetapi nilainya kan karena 80% itu uangnya besar, tetapi yang 80% itu peruntukannya sudah ditentukan. Yang 20 itu ya untuk mencukupi usulan dari bawah. Nah, yang top down itu 80%, yang bottom up sekitar 20%. Nah, kan kecil. Jadi padahal usulannya masih banyak usulan. Satu-satunya harapan adalah nunggu hibah itu Ya, tadi. makanya banyak nanti desa yang mengajukan hibah ke kabupaten, juga mengajukan ke provinsi, juga ada yang ke kementerian langsung, kan seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke topik Pak. Sebenarnya ada nggak sih Pak strategi mungkin usulan dari teman-teman DPRD Provinsi Jawa Timur ini Pak dalam hal untuk mengantisipasi agar silpa ini tidak tinggi dan anggaran yang sudah terlanjur diplotkan ini bisa benar-benar maksimal terrealisasi,
juga berdampak juga kan bagi masyarakatnya juga. Sebetulnya silpa itu kalau wajar ya, artinya ada plus minusnya silpa itu. Silpa itu bisa diperoleh dari efisiensi anggaran, artinya gini, misalnya pagu anggarannya 100 miliar, kemudian setelah dilelang itu ternyata Nggak sampai 100. nggak sampai 100, itu kan ada efisiensi, Oke. dikembalikan ke kas daerah, itu sisi plusnya. Tetapi ada yang minusnya, itu misalnya anggaran-anggaran yang tidak terserap. Ya, misalnya sudah terencana, sudah ditetapkan, tetapi sampai akhir tahun itu tidak bisa dilaksanakan. Nah inilah yang, kalau yang efisiensi ya kita bersyukur kalau ada efisiensi, artinya dengan penghematan, misalnya dulu dipagu, sekarang setelah dilaksanakan masih ada sisa. Misalnya belanja ATK dulu direncanakan 100.000, ternyata setelah akhir tahun hanya artinya cukup 80.000 saja sudah mencukupi, artinya masih ada sisa 20.000. Nah itu yang kita harapkan seperti itu. Tetapi yang tidak kita harapkan ya kejadian-kejadian misalnya tidak sudah direncanakan, sudah ditetapkan, tapi tidak bisa melaksanakan. Terus sudah dengan nilai yang besar, tetapi terbentur dengan regulasi, ragu-ragu untuk mengeksekusi. Nanti jangan-jangan kalau saya eksekusi, saya salah, kena. Nah, ini dipermasalahkan, kemudian harus berhadapan dengan pihak ketiga. Itu rata-rata seperti itu. Nah, kadang-kadang terbentur aturan. Tapi apakah kalau terbentur dengan aturan tidak bisa terrealisasi, atau sejatinya bisa kan konsultasi terlebih dahulu, Pak? Kadang-kadang konsultasi itu tidak bisa memberikan solusi karena jawabannya lisan. Ketika jawabannya lisan, iya, direkam aja kalau gitu, Pak. nah itu ya makanya kan harapan kami aturan itu jangan terus ditambah, tetapi justru dengan banyaknya aturan itu malah justru akan mempersulit dalam kita mengeksekusi program. Nah itu Pak, kan yang menjadi khawatir, yang kena bentur, kena serangan masyarakat pun ya pemerintah kabupaten, kota, dan pemerintah daerah kan Pak. Khususnya para legislatif yang berkaitan dengan masyarakat ini Pak. Ya benar kan Pak? Ya, nah harus ada patennya juga. Oke, kalau misal tadi yang ditegaskan adalah soal terkait dengan mengantisipasi silpa seperti itu kan juga ada regulasi juga pengaruh. Terus, nah itu kan sudah by rencana. Kalau sudah direncanakan dan tidak tereksekusi, mubadir disebutkan Bapak tadi. Ya, betul. Terus anggaran yang mubadir itu kemana Pak? Itu menjadi sisa lebih. Jadi misalnya masuk kas daerah atau kembali ke negara? Kas daerah. Jadi masih di Jawa Timur posisinya. Nanti akan dibelanjakan lagi. Misalnya tahun ini, tahun 2025 kita merencanakan belanja karena pendapatan kita itu 1 juta, katakanlah gitu gampang-gampang. Kemudian kita merencanakan belanja juga 1 juta. Nah kemudian sampai akhir tahun ternyata yang terbelanjakan hanya 800.000. Berarti kan masih ada sisa 200. Belum lagi nanti pendapatan yang melampaui target. Nah misalnya target di Bapenda katakanlah ada 500.000, ternyata tercapai 550.000, kan ada kelebihan. Itu poin plus ya? Nah, poin plus. Nanti dihitung di tahun berikutnya, di tahun 2026 akan kita hitung. Ada namanya sisa lebih perhitungan yang kita peroleh dari belanja-belanja yang tidak bisa dari efisiensi, dari belanja yang tidak terrealisasi, dan kelebihan target atau PAD yang lebih target. Itu kita akumulasi sehingga ketemunya kemarin itu yang di 2024 kan 4,7 triliun. Jadi itu dari kenaikan kelebihan pendapatan, kemudian dari belanja yang tidak tereksekusi itu sekitar memang besar waktu itu. Kalau 2025 silpanya masih belum ketemu ya Pak? Belum, nanti ngitungnya di tahun 2026 setelah tahun anggaran tutup. Nah itu baru nanti kita hitung di tahun 2020 dan itu akan dibelanjakan
di perubahan anggaran tahun 2026 setelah didok. PAK, Jadi setelah PAK itu. itu menjadi potensi untuk PAK perubahan anggaran tahun 2026. Misalnya nanti ketemu anggaran silpanya itu 1 triliun. Nah, itu berarti menjadi potensi sisi pendapatan ketika melakukan perubahan anggaran di tahun 2026. Nah, tinggal nanti belanjanya menyesuaikan. Kita punya potensi 1 triliun, tinggal nambah belanjanya. Oh, ini digunakan untuk ini, untuk ini, untuk ini. Oke, berarti kalau kemarin 2025 menjadi tahun politik dan 24. menjadi 2024 ke 2025, Ya, betul. 2025 ya menjadi tahun politik, tahun transisi, dan masih kategorinya adalah 1 tahun pertama di era kepemimpinan presiden Ya, baru yang berdampak membawa regulasi baru, aturan baru yang membawa runtutan ke pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota. Diharapkan di 2026 ini tidak ada lagi perubahan-perubahan ya Pak ya, tapi semakin jelas, semakin gamblang dan semakin bisa dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Timur ya Pak ya. Kalau kemarin ada gebrakan-gebrakan mungkin dari Menkyu baru yang dianggap akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat ya Pak ya. Diharapkan ini bisa juga dirasakan oleh masyarakat Jawa Timur Pak. Begitu ya Pak ya. Ya, betul. Dan yang menjadi catatan apa nih Pak untuk melinearkan dari pusat ini Pak? Ini kan kayaknya kalau dari pusat ini gebrakan baru Pak Menkyu ini cukup membawa, gimana kita merasakannya? Jadi memang gebrakan dari Pak Menkyu terutama pemangkasan anggaran transfer ke daerah ini akan berdampak ya otomatis terhadap bagaimana kita itu memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakatnya. Fiskal kita akan berkurang, kita akan pasti akan menambah kesulitan kita di dalam mencukupi kebutuhan belanja kita. Belum kemarin dampak dari option pajak itu kita sempat agak gini, ya kemudian ditambah ini ya otomatis kita belum sempat bisa menyesuaikan kondisi yang seperti itu, ditambah beban yang seperti ini sehingga ya kita harus berpikir keras lagi bagaimana supaya ya belanja yang minim itu nanti bisa dimaksimalkan penggunaannya. Tapi kalau untuk dampak ke masyarakat sendiri? Ya pasti berdampak karena lebih baik kah? Ya kalau kebijakannya Pak Menteri Keuangan kan yang paling beranu kepada kita kan terkait pemotongan transfer ke daerah, otomatis ya sulit kita, sulit dan berdampak nggak baik kalau di masyarakat. Kan mintanya, tapi kan kemarin gini, beliau kan kita evaluasi dulu, kalau memang progresnya semakin membaik, tidak banyak anggaran yang ngendon di bank, itu berarti kan perencanaannya matang, uang digunakan sebaik mungkin. Kita akan evaluasi, mungkin nanti kita akan tambah lagi kan itu. Ya, sebagai pelajaran biar kita itu lebih optimal dalam menggunakan anggaran atau potensi yang ada kan seperti itu. Kalau gitu dampaknya memang positif, artinya akan meningkatkan kinerja dari pemerintah provinsi, tetapi dampak secara langsung terhadap masyarakat sementara ini mesti nggak baik. Karena banyak sekali kebutuhan masyarakat atau usulan-usulan yang harus kita penuhi, ini akan ya kita pending karena uangnya nggak ada. Tetapi dampak kinerja terhadap pemerintah provinsi ini memang baik. Nah, dengan ini nanti pasti OPD Bu Gubernur pasti menginstruksikan dan menekan kepada para OPD-nya untuk jangan sampai ada uang yang ngendon. Harus benar-benar terrealisasi untuk di kategori infrastruktur. Kalau pendidikan kan sudah pasti jelas nih Pak ya. Ini betul. Yang paling disebutkan tadi di episode sebelumnya juga Pak Ristu juga sempat menyinggung bahwa yang paling tinggi anggarannya adalah di proyek infrastruktur, tapi penyerapannya paling rendah. Semoga ini tidak ada lagi ya Pak ya, mengingat dengan kondisi kemarin di 2025 ini kan banyak sekali bencana. Ini semoga nanti di 2026 ini proses
pembenahan, jadi terserap maksimal. Tapi kalau di tingkat ekonomi, walaupun ini bukan komisinya Pak Ristu, tapi kan juga memonitoring bagaimana pergerakan uang di Jawa Timur ini sendiri ya Pak ya. Semoga ini nanti meningkatkan atau menekan angka inflasi Pak. Kalau dulu ini gini, masyarakat misalnya masih ada, kan sudah anggaran kita sebelum dipotong nilainya lebih besar, sehingga usulan saya sudah disetujui, sudah ditetapkan. Masyarakat ada harapan seperti itu. Kalau sekarang enggak, kalau gini, anggaran saya nggak bisa disetujui karena nggak ada uang. Nah, tidak ada harapan sama sekali. Meskipun ketika sudah disetujui belum tentu nanti bisa terrealisasi kan gitu. Tetapi ada harapan. Nah, kalau sekarang enggak, usul langsung dipotong. Enggak bisa karena enggak ada uangnya. Nah, ini memang dari satu sisi ada plus minusnya. Plusnya itu untuk pembelajaran di birokrasi supaya betul-betul efektif, kemudian juga terencana dengan matang, efisien dalam menggunakan uang yang ada atau potensi yang ada. Tetapi dampak negatifnya memang nanti akan banyak mengurangi program-program yang sebetulnya dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi masyarakat udah nggak ini karena sudah dari awal nggak bisa masuk karena anggarannya nggak ada. Gitu. Oke. Gitu. Padahal sebenarnya bisa saja ya Pak ya. Makanya kalau ini nanti betul apa yang disampaikan Pak Menteri, misalnya nanti kalau daerah-daerah itu ternyata berubah ya, pola penggunaan keuangan daerahnya, tidak banyak yang tersimpan di bank, kemudian bisa terus berjalan, akan kita tambah. Nah kalau itu memang seperti itu ya baik, artinya kinerja birokrasi ya semakin baik, kemudian semakin baik kita menggunakan anggaran, semakin mungkin dapat reward, ini provinsi yang betul-betul bisa efektif, efisien dalam menggunakan kasdanya. Nah, ini efektif, efisien loh ya, efektif loh ya, bukan asal-asalan. Nah, kemudian kita beri reward, dana transfernya kita, harusnya seperti itu. Okay. Sehingga kayak jangan disamaratakan. Artinya kalau disamaratakan nanti misalnya daerah yang tetap seperti itu mendapatkan ya sama. Harusnya kayak ada perbedaan ya Pak ya. Betul. Jadi ada kompetisi. Kompetisi. Ya. Oh, bener, usulannya semoga didengar ya. Bagus sih Pak. Jadi sebuah kebijakan tadi yang disebutkan tidak berlaku untuk seluruh daerah. Ya, tapi betul. bagaimana itu menjadi reward bagi daerah yang efektif efisien, dan bagus dalam melakukan penyerapan anggaran itu betul. yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Oke, Pak, ini mungkin terakhir atau masih ada catatan. Saya belum sempat menanyakan apa yang menjadi keramaian dan pertanyaan para netizen ya Pak. Kalau uang itu ngendon, ya seperti pada umumnya bagi kita awam yang tidak tahu, emang dampak positif dan negatifnya itu apa sih Pak? Kok seakan-akan ya ini sudah menjadi tradisi selalu ada uang ngendon, terlepas takut ya Pak, terlepas takut. Nah, ada yang netizen mungkin dia paham, mungkin ya. Kalau ngendon kan berbunga, betul. Bunganya kemana, kayak gitu. Mungkin bisa menjawab nih betul, ahlinya. Jadi uang daerah yang belum terpakai itu bisa, kalau misalnya itu kayak silpa, itu biasanya akan dimasukkan di dalam deposito. Karena nanti uang itu baru bisa digunakan nanti setelah dok PHK, kan ada jangka waktunya. Tetapi uang yang harus selalu sewaktu-waktu digunakan itu kan masuknya giro. Memang kalau giro itu bunganya lebih kecil dibandingkan deposito. Nah betul, dan uang misalnya katakan 4 triliun dengan bunga deposito berapa persen itu kan nilainya cukup besar kan. Nah, kalau uang kita hanya 10 juta, kalau di deposito kan nggak kelihatan cuman sedikit bunganya, tetapi kalau udah triliun kan miliar kan pasti paling tidak bunganya kan dan itu terlaporkan. Nah jadi nanti menjadi laporan dari sisi pendapatan.
Nah, uang itu nanti bisa digunakan? uang itu nanti akan digunakan itu tadi dihitung di silpa tadi. Oke, berarti nih Jadi masyarakat sisi yang mungkin pendapatan. Ya, itu benar bahwa di benar. deposito kan ada bunga dan Betul. bunga itu terlaporkan dan Terlaporkan. itu juga masuk dalam kategori laporan silpa itu tadi. Betul, ya. Bukan Jadi nanti misalnya 2025 ini ada bunga senilai katakanlah 20 miliar dari hasil Oke. bunga tok itu. Nanti menjadi potensi pendapatan di tahun 2026. masih masuk dalam masuk, berarti ya. bunganya itu Nggak hilang. nggak hilang. Nggak hilang. Kalau kemarin Pak Menku bilang ada sekitar 4 koma atau yang kita ketahui 6 itu termasuk bunganya juga ya Pak Iya, ya. betul. Termasuk bunganya ini. Bukan saya membela pemerintah ataupun Iya, betul. dewan, tapi kita mempertegas saja. memang Bagi betul. masyarakat awam, yo kemana uang itu? Nggak mungkin nggak masuk kantong pribadi ya, Nggak nggak mungkin. mungkin karena itu terlaporkan. Terlaporkan. Begitu. Oke Pak, ada pesan dan kesan atau memotivasi buat pemerintah provinsi dalam melakukan penyerapan target APBD 2026 ini agar bisa dirasakan maksimal oleh masyarakat Jawa Timur, khususnya di Dapil Jenengan yang juga banyak menyuarakan nih Pak. Jadi saya mengharap kepada pemerintah provinsi dengan apa yang dilakukan Pak Menteri kita ambil sisi positifnya Oke. bahwa ini pembelajaran bagi kita semua untuk lebih mengontrol setiap OPD, setiap program-program kita agar lebih efektif, kemudian berjalan bagus, terencana secara matang, sehingga tidak banyak uang yang mengendap. Karena semakin banyak uang yang mengendap ini kan akan sia-sia, karena ada uangnya tetapi nggak berputar. Nah ini sebagai pembelajaran, mudah-mudahan nanti ke depan kita akan lebih bagus, lebih baik lagi dalam mengontrol. Nah tentunya kita bersama-sama antara eksekutif dengan legislatif itu betul-betul sejalan. Kita sama-sama perbaiki semua yang permasalahan yang ada ini sehingga nanti berdampak baik bagi masyarakat. Nah, itu jadi perencanaannya yang utamanya yang betul-betul matang, kemudian setelah direncanakan, ditetapkan, dilaksanakan sejak awal, jangan sampai kemudian menunda-nunda waktu. Kalau kita menunda-nunda waktu, nah akhirnya ujung-ujungnya banyak dana yang sampai akhir tahun tidak terserap. Kalau penyerapannya di akhir tahun, itu pasti kualitasnya akan mengurangi kualitas karena keburu-buru. Nah, belum lagi nanti harus laporannya dan seterusnya, pasti nggak enak lah. Itu. Oke, terima kasih Pak Ristu atas waktunya. Ya memang kita ketahui bahwa 2025 ini adalah tahun transisi ya, transisi kepresidenan baru, menteri-menteri baru walaupun menteri lama tapi dengan presiden baru ini perlu penjajakan dan pencocokan lebih gimana baiknya untuk masyarakat dan semoga kalau tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo ini sudah berjalan dan sudah semakin matang aturan-aturan sehingga berdampak lebih jelas kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten kota yang kita ketahui ya pada awal-awal tahun di awal-awal kepemimpinan presiden ini juga banyak gebrakan-gebrakan yang dianggap mungkin terlalu tanpa terstruktur yang itu memicu kehebohan juga aturan-aturan linearnya ke bawah dan semoga di tahun 2026 ini sudah tidak ada gebrakan yang membagongkan kita semua masyarakat yang juga terdampak. Semoga ekonomi kita semakin lebih baik. Apapun program-program yang dianggap baik itu bisa terrealisasi oleh masyarakat. Tidak ada lagi tunggangan-tunggangan yang berdampak mengorbankan masyarakat ya Pak ya Pak Rizky ya. Oke, terima kasih atas waktunya Pak. Semoga ada episode lagi ya Pak ya. Kita membahas soal pariwisata banyak nih di Madiun di Dapil Jenengan. Banyak mungkin yang bisa kita bahas nanti. Banyak sekali walaupun bukan di Komisi C kan nggak apa-apa Pak. Reses-reses ada temuan. Jadi nanti Jawa Post TV dapat kesempatan lagi mengundang Pak Ristu. Saya Nurul Faini beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.
Dipersembahkan oleh